Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai penanganan air terproduksi, mata kuliah problema produksi. Kami dari produksi 3B. Baiklah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mari kita kenalan terlebih dahulu. Di sini ada Gamal Zulkarnain, ada Iqbal Akbar, ada Satria Nugraha, ada saya sendiri yaitu Cantika Bunga, dan yang terakhir ada Musgiati. Baiklah, di sini juga terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada discussion, yang ketiga ada solution, yang keempat ada case build. Yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan. Dapat kita ketahui bahwasannya industri migas atau minyak merupakan salah satu industri yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, dari peningkatan produksi minyak yang diimbangi dengan peningkatan juga jumlah limbah yang dihasilkan dari produksi minyak bumi. Nah, limbah yang dihasilkan dari produksi minyak berupa air yang terproduksi. Nah, dari air yang terproduksi tadi adalah air yang dibawa ke atas yang terdapat di dalam sumur minyak atau sumur gas. Nah, air yang terproduksi ini juga tercampur bersama minyak bumi atau yang sering kita sebut dengan emulsi. Jadi, teman-teman, semakin tua sumur produksi, maka semakin besar juga kandungan airnya, yang mana menyebabkan terbentuknya emulsi di dalam air, emulsi air di dalam minyak, atau biasa disebut dengan water in oil emulsion. Nah, selaras dengan yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya hidrokarbon yang terdapat pada minyak bumi dan gas bumi terdapat di dalam batuan sedimen atau batuan yang memiliki pori-pori yang berhubungan satu sama lain. Nah, batuan ini apa? Yaitu yang biasa dikenal dengan sandstone dan limestone. Dari pori-pori yang terdapat di dalam batuan ini umumnya memiliki ukuran yang beragam serta selain itu terdapat minyak yang ada di dalam kandungan batuan tersebut. Jadi batuan tersebut juga ditemukan di dalam reservoir. Hal ini juga dikemukakan oleh Robinson pada tahun 2010. Selanjutnya ada discussion. Ini saya akan menjelaskan karakteristik. Karakteristik air produksi itu berbeda dari setiap lapangannya yang bisa mempengaruhi pada peralatan dan unit pengolahannya itu sendiri. Oke, next. Dari tujuannya pengolahan air produksi antara lain ada yang pertama yaitu memisahkan minyak dan air serta menurunkan kadar oil content. Terus yang kedua yaitu memisahkan zat organik terlarut atau TDS. Panjangan dari TDS yaitu total dissolved solid atau maksudnya itu jumlah zat padat terlarut yang merupakan salah satu indikator dari jumlah partikel atau zat berupa senyawa organik maupun anorganik yang ada di dalam air. Yang ketiga yaitu disinfeksi. Disinfeksi adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah. Sterilisasi didefinisikan sebagai upaya yang membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora. Dan disinfeksi merupakan proses untuk merusak organisme yang bersifat patogen namun tidak dapat mengeliminasi dalam bentuk spora. Next. Yang keempat yaitu adalah TSS atau Total Suspended Solid yang merupakan bahan tersuspensi yang terdiri dari lumpur dan jasad renik yang berasal dari kikisan tanah atau erosi yang terbawa ke dalam air. Perbedaan dari TSS dan TDS yaitu jika TDS yaitu merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik, sementara total suspended solid atau TSS ini padatan yang terdapat pada larutan namun tidak terlarut, dapat menyebabkan larutan menjadi keruh.
Yang selanjutnya yaitu yang kelima, memisahkan gas terlarut. Gas larut itu sendiri merupakan campuran gas dan zat terlarut yang dapat berupa gas lain atau air. Agar gas dapat larut dalam zat cair, gas harus diturunkan tekanannya. Yang keenam yaitu menurunkan rasio plaguing index atau RPI. Pada RPI ini merupakan parameter air terproduksi yang diolah di unit WTP yang sudah memenuhi baku mutu untuk selanjutnya dapat dikeluarkan ke lingkungan. Next. Yang ketujuh yaitu kesadahan. Menurunkan kesadahan salah satu parameter kimia tentang kualitas air bersih. Tingkat kesadahan air pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium dan magnesium. Dalam standar kualitas air bersih dan air minum, kesadahan maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter. Yang terakhir yaitu menurunkan tingkat kekeruhan air atau turbidity. Kekeruhan atau turbidity adalah keadaan di mana transparansi suatu zat cair berkurang akibat kehadiran zat-zat tak terlarut. Sebagaimana kita ketahui, air keruh merupakan salah satu ciri air yang tidak bersih dan tidak sehat. Okay. Dan dari kedelapan langkah ini mungkin bisa kita sebut bahwa air itu dapat dikembalikan ke lingkungannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu peralatan. Pada fluida reservoir yang berasal dari lapangan migas itu akan diproses atau dikumpulkan pada stasiun pengumpul, yaitu yang mungkin bisa dikatakan bermacam-macam peralatannya. Mungkin diantaranya yang bisa kita ringkas di presentasi ini kurang lebih ada sekitar 8 peralatan yang untuk berfungsi sebagai penampung sementara atau penampung selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah gas boot. Gas boot adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan gas dan liquid agar gas tidak masuk ke free water knockout atau FWKO atau wash tank. Di samping itu, gas boot juga membantu mengurangi dan menstabilkan pressure yang datang dari separator, flow splitter, atau well sebelum masuk ke wash tank. Wash tank. Dan selanjutnya itu wash tank merupakan tangki yang berguna untuk penampungan sementara fluida cair atau liquid yang berasal dari gas boot. Fluida cair yang memasuki wash tank terdiri dari campuran antara minyak mentah dan air. Di wash tank terjadi proses pemisahan antara minyak mentah dan air. Yang ketiga yaitu shipping tank. Shipping tank merupakan sebuah tempat pemisahan terakhir antara air dengan minyak sebelum crude oil dipompakan ke HCT atau hydrocarbon treatment. Dalam shipping tank, crude oil berfungsi sebagai tempat berkumpul sampai level tertentu yang nantinya baru dipompakan. Oke, next. Yang keempat yaitu clarifier tank. Clarifier tank merupakan tangki yang berfungsi untuk memisahkan vlog yang terbentuk pada proses koagulasi dan flokulasi. Perlu diketahui, koagulasi merupakan proses pengolahan air limbah dengan menstabilisasikan partikel koloid, sedangkan flokulasi merupakan proses lanjutan koagulasi di mana partikel yang terdestabilisasi akan membentuk partikel yang lebih besar. Yang kelima yaitu skimming tank. Skimming tank adalah tangki yang bertekanan atmosfer, yaitu yang sebagai penampung air terproduksi yang diterima dari wash tank atau calorifer tank, yang di mana di skimming tank ini terdapat kontrol valve berfungsi untuk mengatur laju aliran air yang masuk ke skimming tank, sehingga level wash tank dapat dijaga pada ketinggian yang diinginkan. Yang keenam yaitu surge tank. Surge tank adalah perangkat penyimpanan air yang digunakan sebagai penetral tekanan dalam sistem pengangkutan. Next. Yang ketujuh, untuk nomornya ini agak typo. Berarti nomor 7 sekarang water
treatment plant atau WTP atau instalasi pengolahan air atau IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku atau influen berkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Yang terakhir yaitu yang ke-8, balance tank. Balance tank adalah bak yang memiliki fungsi untuk keseimbangan sebagai penampungan luapan air sebelum air masuk ke filter yang kemudian akan disalurkan ke lingkungan. Oke, untuk selanjutnya yaitu landasan atau nilai yang kami bangun pada perusahaan kami ini adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan, di mana permasalahan ini ditempatkan pada prioritas yang paling tinggi. Kenapa? Dikarenakan air yang terproduksi ini notabene-nya adalah sebagai pencemaran terhadap lingkungan sekitar, baik dari hewannya, manusianya, maupun dari ekosistemnya. Tentu, kami memprioritaskan permasalahan ini menjadi yang paling tinggi atau menjadi poin penting kami untuk penanganan permasalahan produksi pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, oleh karena itu, perusahaan energi ini melakukan pengolahan terhadap air terproduksi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk penginjeksian kembali yang bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak melalui injection well. Nah, sesuai yang kita tahu juga, pada suatu pengembangan sumur untuk meningkatkan lifting minyaknya, kita ada yang namanya water flooding. Water flooding ini yaitu penginjeksian ulang air yang terproduksikan ke dalam sumur menggunakan sumur injeksi. Yang tentunya harapan kita yaitu memberikan dorongan, memberikan pressure terhadap minyak ataupun gas untuk dia lifting ke surface. Untuk selanjutnya yaitu solusi kami. Bagaimana sih cara kami untuk menangani permasalahan air terproduksi kali ini? Pada opsi yang pertama kami memiliki cara atau kami memiliki solusi, yaitu kami menggunakan well injection. Sesuai yang sudah saya katakan tadi, kita menggunakan well injection itu tentunya kita memiliki aturan dalam penempatan well injection ini sendiri. Kami di sini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara pengolahan air limbah bagi usaha atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi dengan cara injeksi. Nah, untuk selanjutnya nih, proses pemisahan air terproduksi kami bisa dibagi menjadi dua, yaitu pemisahan pada SP tentunya, dan yang kedua itu pada bidang hilir di processing tentunya. Proses yang pertama yaitu pemisahan antara air terhadap minyak dan gas, itu biasanya kami menggunakan alat yang tentunya berbentuk seperti tabung dan sering kita sebut sebagai separator. Nah, dari separator ini juga kita bisa mengidentifikasi juga aliran minyak, gas maupun air. Dengan proses separasi ini kita harapkan minyak, gas dan air itu berpisah. Nah, selain itu juga kami di sini juga memiliki berbagai komponen service facility. Yang pertama itu gas boot, wash tank atau gun barrel, shipping tank, clarifier tank, WTP unit atau balance tank. Nah, untuk proses selanjutnya kita berbicara minyak setelah di hulu yaitu masuk ke proses hilir, yaitu biasa kita sebut sebagai refinery unit atau unit pengolahan minyak tentunya. Proses pengolahan air terproduksi yang sudah terpisahkan dari fasa minyak dan gas terlarut yang tadi sudah diselesaikan di hulu migas, biasanya di SP-SP tertentu di stasiun pengumpul, dilanjutkan kembali pemisahan kembali pada pihak processing ini, pihak pengolahan ini, dan diproses lebih lanjut di WTP unit. Peralatan penunjang yang digunakan di WTP unit seperti buffer tank, elektrokoagulan atau IC, DEF unit atau dissolvent air fusion, dan tentunya ada sludge dewatering unit, media filter,
dan balance tank. Baiklah, di sini kita membahas tentang penanganan air terproduksi. Mungkin poin yang pertama di sini ada inhibisi produksi air atau water shut-off. Nah, water shut-off ini sendiri merupakan metode yang melibatkan penggunaan bahan kimia atau teknologi untuk menghentikan atau mengurangi produksi air dari sumber migas. Nah, ini juga dapat mencakup penyumbatan zona reservoir yang menghasilkan terlalu banyak air atau aplikasi bahan kimia yang dapat membatasi pergerakan air ke sumur. Nah, untuk poin selanjutnya kita ada separasi di lapangan atau field separation. Field separation ini sendiri pada fasilitas produksi, jadi air terproduksi di sini dapat dipisahkan dari minyak dan gas penggunaan separatornya. Proses ini memisahkan fasa air dan fasa hidrokarbon, jadi memungkinkan pengangkutan minyak dan gas yang lebih efisien. Mungkin next slide-nya. Nah, poin ketiga kita punya injeksi air bersih atau water injection. Nah, water injection ini sendiri merupakan air bersih atau air yang telah diolah. Nah, jadi air yang telah diolah ini dapat diinjeksikan kembali ke dalam reservoir, formasi reservoirnya. Nah, jadi tujuannya ini adalah untuk menjaga tekanan reservoir dan dorong minyak yang lebih lanjut menuju sumur produksi. Praktik ini dapat membantu mengurangi produksi air yang tidak diinginkan. Kemudian di poin keempat, di sini ada pemrosesan air atau water treatment. Water treatment ini sendiri yaitu air yang terproduksi yang sering kali mengandung kontaminan yang perlu dihilangkan sebelum membuang atau penggunaan kembalinya. Jadi proses pemrosesannya ini air yang melibatkan penggunaan unit pemisahan dan pemurniannya untuk menghilangkan minyak, padatan, zat-zat kimia lainnya. Baiklah, poin selanjutnya kita ada reinjeksi air. Nah, reinjeksi air ini sendiri adalah air yang telah diolah dapat diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Jadi gunanya juga untuk menjaga tekanan reservoir dan juga mengurangi produksi air yang tidak diinginkan. Nah, hampir sama dengan poin-poin yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Kemudian di poin ke-6, di sini kita ada teknologi pemantauan atau monitoring technologies. Nah, pemantauan terus-menerus terhadap sumur produksi, komposisi air terproduksi, dan juga kondisi reservoir, ini membantu dalam perencanaan dan implementasi strategi penanganan air yang efektif. Kemudian di poin yang ketujuh kita di sini ada teknologi pemulihan lanjutan atau enhanced recovery technologies. Nah, di sini bisa disingkat mungkin ERT. ERT ini sendiri adalah beberapa teknologi pemulihan lanjutan. Jadi seperti injeksi polimer atau surfaktan, ini dapat digunakan untuk memodifikasikan sifat reservoir dan mengoptimalkan produksi minyak yang sambil mengurangi produksinya. Nah, mungkin di sini ada sedikit kesimpulan dari penanganan air terproduksi ini. Nah, jadi penanganan air terproduksi ini adalah aspek yang penting dari pengolahan reservoir migas yang berkelanjutan dan efisien, serta membantu meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan produksi migas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Port Howe Bay di Alaska adalah salah satu lapangan minyak terbesar di Amerika Serikat. Meskipun dikenal dengan sumber daya minyak yang besar, produksi dari lapangan ini juga mencakup volume air yang signifikan. Selanjutnya, Birkin Basin di Algeria adalah area yang dikenal dengan beberapa lapangan minyak besar. Beberapa dari lapangan ini telah mengalami produksi air yang tinggi, dan upaya terus dilakukan untuk mengelolanya. Selanjutnya, Daging Val di Cina adalah salah satu lapangan minyak terbesar di negara itu. Produksi air di lapangan ini telah menjadi isu penting, dan strategi penanganan air terus diperbaharui. Berikutnya ada Bargenval di Kuwait adalah salah satu lapangan minyak terbesar di dunia. Lapangan ini memiliki sejarah produksi air yang tinggi, dan manajemen air menjadi bagian penting dari pengelola produksi.
Perlu kita ketahui bahwa produksi air tidak selalu menjadi masalah, terutama jika pengelolanya diintegrasikan dengan baik dalam strategi produksi dan pengembangan lapangan. Berbagai teknologi dan praktik diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif produksi air dan memaksimalkan produksi minyak atau gas yang ekonomis. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.